Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, setelah dimandikan, selanjutnya jenazah dikafani dengan baik, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi, "Idza kaffana ahadukum akhahu falyuhsin kafanahu." Rawahu Muslim. Apabila salah seorang di antara kamu mengafani jenazah saudaranya, hendaklah dibaikan kafannya. Adapun tata cara mengafani jenazah adalah sebagai berikut. Pertama, siapkan meja atau tempat untuk meletakkan jenazah. Kedua, letakkan 7 tali dari kain di atas meja secara berjajar dari kepala sampai kaki. Ketiga, letakkan kain kafan 3 lapis untuk laki-laki secara berurutan. Sedangkan untuk perempuan 5 lapis termasuk basahan, baju kurung, kerudung, lalu kain yang menutupi seluruh badannya. Keempat, letakkan jenazah di atas kain kafan. Dan lipatkan kain kafan tersebut dari sebelah kanan jenazah ke sebelah kiri. Kemudian dari sebelah kiri jenazah ke sebelah kanan. Kelima, setelah itu ikatkan tali dengan simpul pada kafan kiri badan jenazah. Saudara, untuk mengafani jenazah, gunakan kain putih yang menutup seluruh tubuh jenazah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi yang berbunyi, "Ilbasu min thiyabikumul bayadha fa innaha khairu thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum." Rawahu Tirmidzi. Pakailah olehmu kain putihmu, karena sesungguhnya kain putih itu sebaik-baik kainmu, dan kafanilah jenazahmu dengan kain putih itu. Selanjutnya, jenazah diberi wangi-wangian, kecuali jenazah yang sedang berihram. Maka janganlah kamu tutup kepalanya dan jangan kamu beri wangi-wangian.
Hal ini berdasarkan hadis Nabi an Ibni Abbasin qala bainama rajulun waqifun ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi Arafata id waqa'a an rahilatihi fawaqasathu fadhukira dhalika lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala igsiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbayhi wa la tukhnituhu wa la tukhammiru ra'sahu fa inna Allaha yab'athuhu yawmal qiyamati mulabbiyan. Rawahul jamaah. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, ketika seorang laki-laki sedang wukuf atau mengerjakan haji bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di padang Arafah, tiba-tiba laki-laki itu terjatuh dari kendaraannya hingga meninggal. Maka kejadian itu diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, mandikanlah dia dengan air dan daun bidara, dan kafanilah dia dengan 2 kain ikhramnya. Jangan kamu beri dia wangi-wangian, dan jangan tutup kepalanya. Maka sesungguhnya Allah akan membangkitkan dia nanti pada hari kiamat seperti keadaannya sewaktu berihram. Kafanilah jenazah laki-laki dalam 3 helai kain. Hal ini berdasarkan hadis Nabi an Aisyah kuffina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi 3 athwabin bidin sahuliyatin min kursufin laisa fiha qamisun wala imamatun, muttafaqun alaih. Dari Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan 3 lapis kain putih bersih yang terbuat dari kapas atau katun, tanpa memakai gamis dan surban. Untuk jenazah perempuan ada tambahan kain basahan, baju kurung, kerudung, lalu kain yang menutupi seluruh badannya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi an Laila binti Qanifin qalat kuntu fi man ghasala umma Kulthumin binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'inda wafatiha wa kana awwalu ma a'tana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hiqa'a thumma ad-dir'a thumma al-khimara thumma al-milhafata thumma udrijat ba'da dhalika fi thawbil akhari. Qalat wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'inda al-babi wa ma'ahu kafanuha yunawiluna thawban. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Dari Laila binti Qanif, ia berkata, saya salah seorang yang turut memandikan Ummi Kulsum binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ketika ia wafat. Yang pertama-tama diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami ialah kain basahan, kemudian baju, tutup kepala atau kerudung, dan sesudah itu ditempatkan pada kain yang lain yang menutupi seluruh badannya. Kata Laila, sedangkan Nabi berdiri di tengah pintu membawa kafannya dan memberikannya kepada kami sehelai demi sehelai. Janganlah berlebih-lebihan dalam hal kafan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi an Ali bin Abi Thalib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tughadu fil kafani fa innahu yaslubu sari'an. Rawahu Abu Dawud. Dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu berlebih-lebihan atau memilih kain yang mahal-mahal untuk kafan, karena sesungguhnya kafan itu akan hancur dengan segera. Saudara,
Demikianlah tata cara mengafani jenazah. Nah, mari kita ittiba pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.